Kembali lagi di podcast kita sehat bersama saya Tani juga bersama Saya Dodi. Oke, bersama Dokter Dodi lagi dan lagi. Oke, Dok, ini kan kalau kalau sekarang kan orang nggak bisa ya lepas dari handphone gitu ya, apalagi dari sosial media ya, mau TikTok, mau Instagram, pokoknya orang udah pegang handphone ya, mau anak kecil kayak mau orang dewasa sampai orang tua pun kan ya sekarang ngelepas dari handphone, ngelepas dari sosial media. Terus bahkan orang-orang nih udah banyak juga nih kayak cari pendapatan dari konten. Bener nggak sih, Dok? Bener nggak sih? ya? Iya, sekarang orang-orang berlomba-lomba pengen bikin video, pengen viral, bikin konten. Biar cuan. Betul, yang diharapkan cuan. Oke. Terus yang mau anak kecil itu, entah orang tua itu, pokoknya bikin konten, yang penting viral, yang penting videonya dapat views yang banyak ya, Dok ya? Iya benar. Di situ dapat cuan. Oke, selain itu juga sekarang, Dok, buat dokter juga kebetulan ya. Dokter-dokter juga Udah lancar ya. Udah lancar ya sekarang. Dokter-dokter juga udah mulai nih banyak yang konten. Benar nggak sih, Dok? Siapa emang? Dokter. Saya nggak ngerasa. Ada sih banyak Kebetulan ada Iya, yang follow, kebetulan. Iya, alhamdulillah. betul. Jadi memang ya, pokoknya sekarang dilihat-lihat sih, Dok ya. Sebenarnya aku juga kadang-kadang pengen juga ya mulai konten. Followernya udah berapa sih? Lani followernya udah berapa? Udah yang dibanding sama dokter. Berapa ratus juta udah? Udah dokter udah centang biru nih. Udah centang biru udah bisa beli kan sekarang kan? Kayaknya udah bisa sih, Dok. Iya, beli aja. Oke. Iya, Dok ya gitu kan, kadang-kadang nih, Dok, kan sekarang tuh tadi ya balik lagi ya, dokter banyak yang konten kan, ada yang lucu-lucuan, ada yang ada yang Serius ya, ada yang jawab-jawab pertanyaan, ada yang pokoknya berbagai macam gitu ya, Dok ya, dari sosial media yang di ruang operasi segala macam. Itu kadang-kadang ada nih orang, ada aja pasti sindiran orang tuh, Dok, kadang-kadang kok dokter konten sih kagak periksa pasien, kagak belajar. Itu udah periksa pasien lah. Itu gimana tuh, Dok? Bukan berarti kalau ngonten gak ada pasien dong. Oh, Kan iya, Lani tahu sendiri lah di sini gimana. Ya, tapi kan kadang-kadang ada aja sih, Dok, cincin gitu. Ya nggak sih? Kalau saya tuh ngonten dari tahun berapa ya? 2022 kayaknya. Berarti udah 2 tahun ya? 2023. Iya, 2022. Ingat banget abis lebaran. Habis lebaran Tahun 2022. Itu masih Covid bukannya, Dok ya? Covid akhir-akhir. Oke. Covid abis Omikron kalau nggak salah ya. Terakhir tuh Omikron. Itu pertama pengikut dokter berapa kalau begitu? 2000 lah. Oh, masih 1000 atau 2000 lah, 2000-an Sekarang awal. udah berapa ya dokter tuh udah? Sekarang udah 300.000. Wah, Ya masih jauh dibanding yang lain lah. Tapi kan udah, ya segitu udah bagus dong filternya aku. Iya. Lani berapa ya? Dia baru 4.000 nih. Lani belum mulai aja udah 4.000. Berarti nanti bisa lebih dari saya. Kalau cewek biasanya sih lebih cepet dibanding cowok. Saya aja nggak nyangka bisa nyampe segitu. Oh, awalnya gimana tuh, Dok? Dari tahun 2022 tadi. 2022 abis lebaran waktu itu. Konten pertama apa tuh? Saya terinspirasi nastar waktu itu. Nastar lebaran. Nastar lebaran. Jadi ngelihat di rumah ada nastar. Kalorinya kan cukup tinggi tuh. Ya saya iseng aja memposting, bikin video nastar itu berapa kalorinya, dampaknya apa nanti kalau habis lebaran ngamuk. Gitu. Oh, terus ya. Terus ya ada yang nanya, saya bales. Ya, itu waktu itu belum konsisten sih. Masih apa ya? Ya paling seminggu satu gitu. Terus yang belum rajin lah ya. Setelah itu saya kalau nggak salah di tempat ini nih saya ngonten tentang puasa sunnah. Ingat banget puasa sunnah. Karena banyak yang nanya, ini kolesterol habis lebaran pada naik. Iya. Terus naik ya. Terus saya ya ada kan puasa sunnah itu bagus yang Syawal tuh. Iya, betul. Yang 6 hari. 6 hari itu kan dia ya bisa menahan kita untuk makan yang aneh-aneh kan kalau kita berpuasa. Ya akhirnya ada yang respon. Terus saya mencoba untuk membuat suatu rutinitas. Cobalah kita seminggu bisa nggak ya 3 kali ngonten. Karena awalnya waktu itu yang saya bayangkan ngonten itu ribet. Iya, memang aku juga berpikir seperti itu, Dok. Iya. Kadang kan harus bikin idenya dulu ya, idenya dulu. Ya, kadang-kadang harus siapin dulu itunya, alat-alatnya ya. Cuman waktu itu saya nothing tulus sih, Dok. Ya jadi saya biarin aja muka jelek, pakai kaos lusuh lah. Yang penting ingin apa yang saya sampaikan bisa nyampe aja lah ke masyarakat.
Oke, Ya oke. makanya kalau lihat konten-konten saya tuh ya kadang pakai kaos, kadang sarungan, kadang di ruang Yang penting makan. yang disampaikannya bermakna sih, Iya, Dok. saya sih cuma Iya. mikir gitu aja sih, mikir semoga Yang- bisa bermanfaat Yang aja. penting biar bermanfaat buat orang ya, Dok ya. Iya, ya udah akhirnya makin ke sini ya ternyata mungkin dirasa bermanfaat. Jadinya banyak ya naik, followernya naik gitu aja. Cuman ya pasti ada jenuh ya. Iya, betul. Jenuh ya. Tapi jenuh itu sebenarnya teratasi kalau teman-teman follower ini kayak ngasih semangat tuh. Wah, terima kasih, semoga menjadi amal jariah. Itu buat saya jadi semangat tuh. Oh, jadi kayak Mendoakan. Jadi kayak punya, ternyata ini ya, Dok ya. Iya, yang bikin semangat tuh kayak gitu Iya. tuh. Jenuh pasti ada. Dan sekarang ya alhamdulillah ketemu ritmenya. Bisa sehari mungkin saya bisa 2 postingan. Bahkan kalau niat banget ya 3 postingan sehari. Oke, oke. Jadi dapat benefitnya, Dok ya, nggak cuma asal-asal konten, tapi kita buat supaya orang-orang bermanfaat buat orang gitu ya. Nggak Ya. hanya jadi nggak hanya pasien yang kita temuin ya. Ya. Jadi orang yang bukan pasien kita atau orang-orang yang dilihat, jadi kan jadi oh iya ya jadi gini, Dok ya. Jadinya nggak cuma fokus di pasien, Dok ya. Ya. Edukasinya meluas Betul, ya. betul sekali. Meluas ke orang-orang yang megang sosial media gitu. Oke, oke. Menarik juga ya, Dok ya. Jadi pengen konten deh. Ini kan udah konten. Oke, Dok, oke. Yang pernah nggak dokter ada apa tadi kan apa namanya ada kan tadi kan ada yang ngomong terima kasih dokter jamal jarinya, ada nggak yang komentar-komentar buruk gitu yang ke dokter atau apa ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayaknya kurang atau enggak panggilan kurang apa ya kurang sopan atau kurang etis atau kurang menyenangkan gitu, pernah nggak ada yang begitu? Kalau tergantung isi konten ya. Kalau kontennya itu kontroversial ya pasti akan ada yang kontra. Contohnya kalau saya bahas rokok, Oke. vape, wah itu banyak yang nyerang juga Iya, gitu. iya. Itu banyak. Soalnya kadang-kadang kan katanya orang ngerokok sakit, nggak ngerokok juga sakit. Ya itu. Ya nggak sih, Dok, kalau di betul masyarakatnya banyak. gitu. Ya kalau tentang isu-isu seperti itu pasti ada yang Jadi, kontra. Oke. Jadi ada aja ya, Dok ya. Ya terus kadang kalau kita apa ya nyerempet sedikit ke isu yang lagi viral, yang dalam tanda kutip sensitif, ya pasti akan ada yang kontra. Ya contohnya, mau tahu nggak contohnya? Ya biasa, contoh tentang politik misalkan, Ya, pemilu kan kita udah lewatin pemilu nih, ya kan? Ya saya kan sebagai apa ya? Saya kan menganggap saya rakyat biasa, Ya, punya hak pilih pilih atau misalkan demokrasi lah, tidak setuju terhadap sesuatu. lagi pula kan akun saya itu akun pribadi ya, akun pribadi sama kayak Dokter Lani punya akun kan. Ya kita kan kadang menyuarakan gitu kan. Ya adalah yang masuk, wah fokus edukasi aja lu gitu, nggak usah Ngurus-ngurusin politik gitu ya. Iya, ya sebenarnya sih nggak ngurusin juga, cuma mau Menyampaikan ya, aja. sebagai rakyat ya, Dok ya. Iya, dan Kita juga punya hak gitu ya. Dan sekarang kan kalau kita lihat siapapun ya di akun mereka ya boleh menyuarakan, termasuk para seniman, artis kan boleh saja kan? Ya, betul. Gitu, selama tidak menyinggung ya. Misalkan saya tidak suka politik ini, politikus ini gitu ya kan, sampai hate speech gitu, ya itu kurang baik lah. Ya, kalau saya sih menghindari yang seperti itu, karena memang saya itu bukan ranah saya juga gitu. Ya, betul. Oke, Dok. Tadi kan terus kan kalau dokter kan tadi bisa di mana aja ya, kapan aja. Terus kan kadang-kadang nih, Dok, ada dokter atau yang lain gitu, misalkan dia buat kontennya ini di ruang operasi misalkan, atau di ruang ICU misalkan. Itu menurut tanggapan dokter gimana tuh? Etis nggak sih? Boleh nggak sih sebenarnya di ICU, di ruang operasi itu gimana, Dok tuh? Kata dokter. Kadang-kadang soalnya ada aja tuh omongan orang, emang boleh ya rekam-rekam di ICU katanya. Kadang-kadang lagi begitu ya, Dok ya. Jadi itu gimana tuh, Dok? Ya sama kayak mungkin kalau konten saya di ruang praktek itu ya, di ruang kan saya sering apa ya merekam bentuk edukasi saya ke pasien, misalkan kayak gini kan saya rekam ya. Nah, itu kan tujuannya sebenarnya untuk agar yang saya kan tidak merekam orangnya ya. Kalau Dokter Lani lihat konten Iya, saya, betul, memang. hanya melihat orang, liatin muka saya ngomong doang sebenarnya. Sebenarnya tujuan saya itu adalah untuk agar edukasi ini bisa tersampaikan ke follower-follower saya. Jadi nggak cuma ke pasiennya ya, Dok? Iya, dan memang sebisa mungkin pasiennya itu pasti akan saya samarkan. Karena Suaranya. nggak boleh, ya, betul. Nah, terkait etik ya, kalau di kedokteran kan ada komite etik ya Iya, gitu betul, ya. Dok, ya.
memang sih kalau saya sempat cari-cari ya, termasuk masalah endorse tuh. Ya itu memang kalau kita mempromokan suatu produk nggak boleh sih ya. Tapi kalau terkait konten, memang selama itu tidak membahayakan, tidak membuka identitas pasien ya. Dan atas izin pasien sih sepertinya boleh-boleh saja. Yang penting atas persetujuannya dok ya. Iya, dan ya. tidak membuka identitas pasien. Karena emang itu kan nggak boleh dok ya kalau kita buka. Iya nggak boleh, karena jadi rahasia. Meskipun dia dokternya bikin konten di ruangan atau lagi periksa pasien, kalau pasiennya itu bersetujui dok ya. Ya, tidak buka identitas, kelihatan mukanya gitu kan ya, jangan lah. Iya, kalau kelihatan mukanya dan terutama kayak apa ya, misalkan saya kurang paham sih karena saya bukan dokter bedah ya. Kalau ngoperasi gitu ya, kan, pernah lihat kan dok ya? Iya, kalau hanya untuk edukasi dan sudah seizin pasien, saya kira sih nggak masalah ya. Nggak masalah ya, oke aja ya dok ya. Yeah. Selagi itu memang ya masih dalam privasi ya dalam. Iya, yang penting jaga identitas, kerahasiaan dan kenyamanan pasien sih, itu sih. Oh gitu, oke. Karena saya yakin teman-teman yang dokter yang yang bikin konten itu tujuannya edukasi kok. Ya intinya cuma edukasi ya, pengen sih tahu ya dok ya, pengen sih tahu nih ada pasien, contohnya pasien ini tuh nggak boleh gini-gini, mungkin seperti itu ya, tujuannya ke sana, tapi dengan mencontohkan mungkin ya dok ya, kayak gitu. Oke dok, itu kan terus dok nih kadang-kadang kan ya dok ya, kan orang-orang kan karena dokter nih mulai konten tuh kadang-kadang nanya entah mau di DM atau kadang-kadang di komentar, terus kan dijadikan lagi konten ya, dijadikan kadang-kadang sama. Kadang-kadang nih si pertanyaannya itu misalkan dijadikan lagi. Kadang misalkan suatu pasien ini nanya, dok kata dokter itu batasan asam urat itu 7 dok. Jadi bayangin yang benar itu gimana pendapat dokter tuh kalau kayak gitu? Maksudnya konten saya jadi misalkan pasien itu tuh nanya ke dokter yang lain mengenai misalkan batasan asam urat. Ngasih tahu tuh kalau misalkan ternyata 7. Tahu sama dokter bisa nggak? Bukan, itu harus dilakukan, itu gimana tuh dok? Oke. Termasuk orang juga banyak yang konfirmasi ke saya. Nah, iya yang kayak gitu, konfirmasi seperti itu. Dok, ini gimana ya? Kata dokter gitu ya. Gitu. Ya. Kadang-kadang suka di speak up lagi dok ya. Itu sering banget. Jangankan di dunia konten ya, di dunia nyata kayak gini kan pasien itu pasti bingung. Betul. Ya, dokter A bilang gini, dokter B bilang gini, ya. Ya memang gitu ya. Masalahnya kan kedokteran ini kan suatu seni sebenarnya kan. Seni yang juga harus mengambil keputusan itu berdasarkan sumber yang terpercaya. Iya, betul. Kalau di dunia kedokteran kan itu ada yang namanya evidence base ya. Evidence base, dok. Di mana ada jurnal ada literatur ilmiah yang sudah sangat absah, sangat sah yang bisa menjadi rujukan kita dalam mengambil kebutuhan dalam mengambil keputusan klinis. Kayak tadi misalkan asam urat apa gitu kan. Ya, sering banyak yang nanya, Dok, dan kita sebaiknya menjawab berdasarkan literatur itu dari bukti terkuat. Oke. Misalkan dari asam urat, ya kita kalau saya karena dokter dalam, ya saya ada itu referensinya dari Ikatan Reumatologi Indonesia. Ya Ikatan Reumatologi Indonesia itu ada ya. Dia ada panduan tentang gout arthritis atau asam urat. Nah, kita sadur dari situ. Jadi kita dalam menjawab pertanyaan teman-teman ya di media sosial itu harus ada landasan teorinya, nggak sembarangan. Gitu. Ya tapi kan kadang-kadang nih dok, mungkin ya itu ya dok ya, kan kita dokter tuh seni dari literatur. Tapi memang mungkin yang dipegang tiap dokter kan mungkin literatur sama evidence juga beda dok ya. Kadang-kadang ada perbedaan angka 1-2 mungkin ya dok ya. Jadi ya mungkin wajar lah ya dok ya. Iya. Jadi belum tentu dokter itu memang salah, tapi karena memang setiap dokter itu acuannya beda-beda gitu. Betul, dok, dan harus disesuaikan dengan kondisi pasien juga gitu. Misalkan ada pasien yang bilang, dok katanya obat asam urat itu bikin gagal ginjal. Iya. Misalkan gitu kan. Tapi di satu hal kalau asam urat tinggi ngerusak ginjal. Itu gimana yang benar? Nah, kita kembali lagi ke tadi bukti ilmiah. Oh, ternyata jika asam uratnya tinggi nih, ya. Dan pasiennya sudah ada kerusakan ginjal yang sedang berjalan, nggak apa-apa, silakan minum obat asam uratnya. Itu dibanding kalau nggak minum obat asam uratnya akan tinggi, malah asam urat inilah yang rusak ginjal. Iya, jadi mungkin dilihat pertanyaannya harus lebih spesifik mungkin ya dok. Iya, nah itu makanya kita harus sosialisasikan. Makanya kan salah satu kenapa motivasi saya ngonten ya
ya semoga bisa menjawab kebingungan. Kebingungan orang-orang. Kebingungan orang-orang. Walaupun meskipun apa yang saya ucapkan juga belum tentu sepenuhnya benar. Ya kan? Saya toh manusia biasa, sama seperti dokter-dokter lain. Makanya saya selalu bilang ke pasien-pasien juga, kalau kesini kan, kalau memang kurang puas, kurang yakin dengan apa yang saya sampaikan, boleh ke dokter lain. Second opini, karena pasien itu punya second opini, bahkan third opini boleh. Iya, betul. Tapi jangan kebanyakan, nanti shopping Jadi dokter. nanti jadi beda lagi cerita dok itu. Iya, enggak, nanti malah gangguan cemas biasanya. Iya, kayak nanti gitu. ada shopping dokter ya dok ya. Psikosomatis yang ada. Iya, itu pasien yang banyak itu. Oke. Jadi ya udah pada tahu lah ya kalau kayak gitu jawabannya. Terus dok, ada lagi nih dok. Kayak misalkan apa sih yang benefit itu kan bagi orang lain kan dapat benefit dari, jadi dapat apa namanya informasi kesehatan itu lebih apa ya, lebih mudah ya dok ya, nggak usah harus baca-baca, nggak harus baca jurnal kayak kita ya menggunakan harus sekolah, jadi mereka kan jadi lebih gampang ya dok ya, lihat konten dokter Dodi nih bagus-bagus kan gitu kan, jadinya ya nggak perlu baca-baca di Google gitu. Kamu belajar nggak dari konten? Bisa juga sih kayaknya. Iya. Ya jadi kan gitu dok ya. Jadi kan nah itu kan untuk orang lain dok ya, untuk apa namanya, untuk yang lihat konten dokter yang jadi dapat apa yang dokter dapat benefit dari kontennya nih, kalau boleh tahu. Benefit ya. Benefitnya. Benefit ini secara apa nih? Apa aja misalkan? Endorse. Boleh. Oh gitu. Atau dapat cuan atau apa gitu. Jadi biar memotivasi nih, biar dokter-dokter lain juga kayaknya. Wah, ya gitu. Jadi ternyata banyak juga tuh benefit konten gitu loh dok. Apa tuh dok? Nanti yang lain-lain pada ngonten semua dong. Nggak ada yang praktek nanti. kan kontennya setelah praktek dok. Oh gitu ya. Iya. Honestly, aduh susah ngomongnya nih. Susah ya. Honestly ya, sejujurnya banyak endorse yang masuk. Banyak brand-brand yang DM. Yang mau apa? Mau ngajak kerjasama. Sama dokter. Terus? Cuman saya pertama ya berusaha menjunjung etika. Kan kita tidak boleh dokter tuh bilang ini bermanfaat, iya kan? Misalkan, ya kan? Ini bagus untuk ginjal. Iya, kalau ini bagus buat ginjal karena air putih gitu kan. Ini nggak ada mereknya kan? Iya, nggak ada. Nah, tapi bagus buat ginjal. Iya, bagus. Jadi kita nggak boleh brand ini dapat mengobati asam urat. Itu kan etik ya, kita dokter tidak boleh seperti itu. Setahu saya nggak boleh. Makanya saya masih tarik ulur ya. Dan pada akhirnya kemarin memang jujur ada beberapa brand yang saya ambil karena satu memang brand itu ada khasiatnya untuk masyarakat. Oke, ada banyak manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya. Dan sebenarnya brand itu juga bisa didapat dengan mudah lah. Selain brand itu juga ada, misalkan temulawak lah. Temulawak, nah ini ada brand temulawak misalkan ya. Nah ini temulawak kan bagus, ya. Orang bisa beli ke pasar dapat. Tapi ada brand dia jualan temulawak dan syarat pertama kalau sama saya ya, saya membuat syarat sendiri akhirnya. Satu, dia wajib saya review dulu secara kedokteran, secara ilmiah bener gak bermanfaat. Kalau cuma kan banyak soalnya yang aneh-aneh tuh, ya jualan inilah herbal ABC dan saya tidak ketemu benefitnya secara ilmiah, ya saya nggak ambil. Nah ini temulawak udah jelas dia bagus buat liver, nurunin kolesterol misalkan. Dan temulawak juga ada di masyarakat, silakan beli. Tapi kalau mau yang simpel ada brand ini monggo aja, silakan. Nah itu satu syaratnya, waktu saya membuat syarat akhirnya ya. Harus ada manfaat dan harus benar-benar secara bukti ilmiah dia ada benefitnya. Yang kedua dia harus halal dong. Iya betul. Harus halal, harus BPOM. Iya, kalau nggak BPOM saya nggak mau. Ya. Ya. Jadi syarat utamanya kalau bisa dibilang ya cuma dua ya. Iya. Harus saya review dulu ya, benar-benar berkhasiat, benar-benar aman, ada bukti ilmiahnya. Dan harus halal dan BPOM. Soalnya ada kemarin itu yang dia nggak ada halalnya, saya nggak mau. Oke. Gitu. Jadi benefit dari konten tuh dapat endorse, oke dok ya? Ya jelas ya. Yang kedua apa lagi tuh dok? Ada lagi nggak? Endorse lagi loh. Apalagi misalkan jadi dikenal gitu dok, jadi orang tuh banyak kayak. Oh iya bener. Iya kan? Jadi tiba-tiba dokter katanya di CSB ketemu orang senyum-senyum sendiri. Pada akhirnya gitu. Saya dua minggu bahkan sebulan terakhir
ketemu orang di jalan tuh ada yang kenal, ada yang DM. Iya. Kemarin tuh lagi abis main tenis kan. Iya. Kan saya makan bubur di pinggir jalan. Di DM dong. Dok, makan bubur di sini ya. Tadi kita sebelahan loh. Lah, kenapa nggak nyapa tapi DM gitu? Jadi terkenal ya. Iya, untung saya nggak mengeluarkan gimmick aneh-aneh kan. Iya. Berarti harus jadi waspada kalau gitu Nah dong. itulah, itu kekurangannya malah nih. Iya. Terus di mall jalan tiba-tiba ada yang salaman. Saya bingung. Jadi kan ya, ini siapa? Ada yang minta foto. Biasanya kalau di mall fotonya sama yang Transformer gitu-gitu. Yang itu dong. Ya Spiderman. Ini fotonya sama saya kaget. Ibu-ibu gitu. Aduh, dia minta foto gitu. Iya minta foto. Gitu. Oke. Istri saya kan kaget. Siapa? Ini siapa kok tiba-tiba minta foto? Iya. Ya gitu. Oke, Ya, itu yang ya. kedua berarti lebih dikenal oleh masyarakat ya dok ya. Terus yang ketiga nih, apa lagi? Tiga benefitnya mungkin ya personal branding dok ya. Ya, oke. Personal branding. Kebetulan klinik ini udah ada yang datang dari luar Jawa, dari Jakarta. Kita kan di Cirebon ya. Dari Jakarta udah ada yang datang ya. Dari Majalengka ya sebelah Jauh-jauh ya, kabupaten. Jauh-jauh gitu. Ya mungkin karena efek dari itu ya. Dari situ ya. Ini dokter Dodi prakteknya di mana nih? Sampai Pada nanya tuh, pada praktek di mana. Iya kan? Tapi rata-rata pada ngira saya di Jakarta. Padahal mukanya kan muka hitam Jawa nih gitu kan. Maksud saya kan wong Jawa. Tapi logatnya mungkin nggak Jawa dok, kelihatan sih logat Iya Jawa. sih. Jadi mungkin orang. Tapi kan saya asli Jawa sebenarnya ya. Oke, itu yang ketiga berarti jadi personal brandingnya bagus Personal ya. branding, ya. Terus dokter dapat ini nggak fee dari media sosial? Enggak sih. Enggak. Kalau maksudnya apa kayak YouTube gitu, AdSense. Iya, kayak gitu. Ini baru bikin YouTube. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe ya. Ya jadi ini nanti kita edukasi yang lebih panjang tuh dari Pokis ini rencananya Iya, gitu. oke. Kalau IG memang ada sekarang dia ini kayak AdSense-nya, tapi aduh kayak dianggap nggak ada lah. Nggak ada. Dan sebenarnya kalau saya mau sebenarnya ya tadi endorse itu kalau saya mau brutal nerima banyak ya banyak gitu. Kayak cuman tadi saya ada batasannya itu ya. Pantesan nih dok ya kalau misalnya orang-orang nih pada pengen viral, terus habis itu dia personal branding dulu, habis itu dia bisnis skincare gitu atau apa ya, kadang-kadang jadi boom gitu ya. Iya. Kadang-kadang ada yang beberapa yang begitu ya. Iya, kalau kita kan ya kembali ke tujuan awal sih dok. Kalau kita mah karena Maksudnya kesehatan ya dok ya. iya, maksudnya kita tujuan awal konten tadi kan untuk edukasi. Edukasi itu ya sudah lebih dari cukup sih. Yang paling senang tuh kalau ada yang ngedoain lah. Ya sih itu dok. Itu jadi kayak kadang-kadang kalau ada pasien yang makasih dok, ada gini-gini semoga gitu jadi kayak ya Allah itu kayak senang banget ya. Iya betul. Ya, aku ngerasain itu sih kayak udah, aduh kayaknya kok misalkan ada yang DM ya. Dan kalau DM kan saya jelas saya tidak akan bisa membalas semua ya. Saya balas DM itu kadang kalau di mobil, disetirin ya lagi pulang ke rumah saya balas. Itu ada yang saya balas. Ada yang sampai doain amal jariah, sukses dunia akhirat. Wah itu udah luar biasa bahagia banget tuh. Masya Allah ya dok ya. Iya, ya mungkin itu yang alhamdulillah sih ya alhamdulillah sampai sekarang sih sehat gitu aja ya. Nggak ada aneh-aneh walaupun kan ya kerjaan kita dari pagi sampai malam ya. Jauh lagi kan kita PP ya. Alhamdulillah masih sehat sih ya. Sempat sakit sih kemarin. Gigit nyamuk. Iya. Gigit DBD. DBD-nya nggak tahu kalau yang digigit dokter. Digigit nyamuk. Jadi Nyamukin nakal ya? Iya, jadi nggak perlu ke rumah kalau yang sakit. digigitnya dokter. Iya. Tapi itu hikmah. Saya bisa istirahat seminggu. Iya dok. Nggak Memang klinik. tubuh kita juga perlu bed rest Iya. ya. Nggak melulu bentang kerja ya. Kadang-kadang juga. Ya itu makanya menurut saya dengan dokter kok ngonten ya itu sangat membantu masyarakat dok. Iya yang tadi saya bilang ya dok ya. Ya jadi masyarakat itu semakin tersadarkan akan gaya hidup sehat sih. Betul. Akan gaya hidup sehat ya. Saya yakin teman-teman follower ya teman-teman di IG, TikTok ya itu insya Allah sudah cerdas-cerdas ya. Iya betul dok. Jadi Banyaknya informasi itu bisa dipilah dan dipilih. betul. Jadi kayak sekarang konten nggak semata-mata yang di sosial media bisa jadiin buat ada yang manfaat gitu dok ya. Maksudnya nggak mesti harus kayak kan kadang-kadang scrollnya misalkan yang joget-joget atau apa kan. Tapi kalau coba lihat konten dokter edukasi kan, jadi kan kagak usah baca. Tapi saya terpikirkan juga harus Apa aneh dikit lah. Kenapa? Ya biar ngelawak dikit. Biar Nggak bosen juga orang-orang iya, itu. betul. Jadi biar ada hiburannya ya dok ya. Iya, variatif seperti itu. Karena edukasi itu kalau hanya dijelaskan lewat papan tulis, Monoton ya dok ya. monoton, Orang itu juga ngantuk. bosen. Iya, nggak akan mengena. Ya,
seperti kontennya kita tahu, kita baru ditinggal dokter almarhum Dokter Helmi ya. Iya betul dok itu. Iya, Ya Allah, Masya Allah, itu kan luar biasa beliau. Itu sih dok, bener-bener dari itu dokter termasuk dokter yang konten favorit aku ya. Karena dia selain dia ngasih edukasi, tapi dia lucu gitu ngehibur. Iya, nah kan jadi gampang Jadi, masuk ke kita, iya, ke betul, pasien. betul. Jadi memang selain juga dia memberikan edukasi, tapi dia juga lucu gitu. Jadi kita dapat kayak ya ampun nih Ya. dokter baik banget gitu. Ya itu. Kita doakan ya dok ya. Doakan ya, semoga amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi Lani kapan konten? Ini lagi konten. Oh iya. Katanya mau jualan skincare. Bentar dulu, konten dulu. Oke, apalagi ya? Kayaknya mungkin udah banyak ya dok ya. Mungkin nanti next kita bahas yang lebih Lebih berat. berat. Oke. Kalau nggak bisa undang pasien gitu ya mungkin. Ya mungkin teman-teman follower ya kalau ada ide masukan. Iya boleh. Kita kan ini lagi merintis podcast kita sehat. Memang tujuan saya terjun ke YouTube ini, kalau kata orang tuh AdSense mah nggak ada nominalnya lah, kecil gitu kan, kita insya Allah nggak ngelihat itu ya. Maksud saya lebih Kita ke lebih ke edukasi yang lebih panjang. Kalau di IG kan ini cuma 90 detik mungkin kurang puas. Jadi kalau nanti kan kalau di sini kan obrolannya lebih leluasa Ya, ya. Terus bahasannya lebih luas, Ya. jadi lebih banyak lah ya dok ya, lebih enak gitu. Makanya nanti kalau ada masukan, Betul. ide, tulis di komentar lah. Atau Boleh, DM boleh. ke saya juga boleh. Kalau nggak mau diundang juga. Mau diundang juga boleh. Dok saya pasien ini boleh diundang? Boleh. Iya, boleh ya, dok, karena ya? kita Nanti kedepannya kita rencana mau ngobrol-ngobrol. sharing lah di podcast Iya. ini. Jadi biar nanti orang-orang juga biar share pengalaman ya dok ya, dan bisa dapat ilmunya gitu ya. Betul, mungkin pembelajaran nanti yang kita diambil. undang dokter-dokter yang lain juga, Iya. atau tenaga kesehatan yang lain juga di sini Jadi ya. kalian kalau mau bahas tentang apa yang misalkan yang benar-benar menarik menurut kalian, boleh tulis aja di komen ya. Tulis di komen ya. Oke deh, sekian podcast kali ini. Bye bye. Bore.